Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran Mutammimah al-Ajurumiyah. Hari ini target kita adalah menyelesaikan donna dan teman-temannya. Sisa pembahasan terakhir yang ketiga. Setelah imal, ilgha, sekarang at-ta'liq. Antum sudah tahu kan gambaran ta'liq secara dasar? Batal amalan secara lafaz tapi tidak secara kedudukan. Itu yang kita tahu sebelumnya. Sekarang kita lihat. Ats-tsalitsu qala al-Hattab rahimahullahu taala, ats-tsalitsu yang ketiga. Dari hukumnya dhanna dan teman-temannya ini adalah at-ta'liq. Ta'liq. Apa itu ta'liq? Huwa ibtalul amali lafdhan la mahallan. Dia adalah batal amalannya secara lafaz, la mahallan, tidak secara kedudukan. Jadi secara lafaz batal amalannya, tapi kedudukannya tidak batal. Tetap beramal secara kedudukan. Kenapa, apa alasannya? Itu pengertian ibtal ya, pengertian ta'liq sampai di situ. Ibtalul amali lafdhan la mahallan. Setelahnya itu alasannya. Kenapa bisa dita'liq? Kata beliau lima ji'i ma lahu sadrul kalam ba'dahu. Karena datangnya apa yang lahu sadrul kalam, memiliki hak di awal kalimat, ba'dahu setelahnya. Jadi karena setelahnya memiliki hak di awal kalimat lagi, makanya tidak masuk. Dia di-i'rab lagi sebagai mubtada khobar. Cuman kedudukannya nanti jumlah ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihnya dhanna. Maf'ulun bihnya dhanna. Ini nanti akan tampak di pembahasan qawaidul i'rab kitab setelah ini juga. I'rab jumlah. Kata beliau wahwa, siapa itu? Pertanyaan kita adalah apa saja itu yang lahu sadrul kalam. Ia membuat kalimat itu seperti di awal lagi. Dia memang punya hak di awal kalimat. Apa itu? Yang pertama lamul ibtida. Jika ada lamul ibtida. Jika ada lamul ibtida, kan lamul ibtida selalu masuk pada mubtada. Paling tingginya dia akan masuk kepada inna. Apakah isimnya atau khobarnya inna. Paham kan? Kalau tidak ada inna, maka dia masuk pada mubtada. Nah contoh, dhonantu zaid la zaidun qaimun. Jangan antum i'rab dhonantu. Adalah, ya menasab mubtada khobar kan begitu. Cuman di sini adalah ta'liq, dita'liq. Anil amal, digantung dari beramal. Apa artinya digantung dari beramal? Secara lafaz dia tidak beramal. Tapi secara kedudukan nanti setelahnya dia maf'ulnya. La zaidun lamul ibtida. Ini yang membuat dia menjadi mubtada. La zaidun lamul ibtida. Zaidun mubtada. Qaimun khobar. La zaidun qaimun. Ini dia. Fi mahalli nasbin maf'ul binya dhanna. Berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulnya dhanna. Lihat catatan lengkapnya di bawah 602. Dhonantu batal amalannya secara lafaz dan beramal ya pada kedudukan jumlah setelahnya. Lam adalah lamul ibtida dan zaidun adalah mubtada sementara qaimun adalah khobar dan jumlah la zaidun qaimun ini dia. Jumlah la zaidun qaimun adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulnya dhanna. Paham gak ini? Jelas ini pembahasan? Ini nanti i'rab jumlah. Sebenarnya sama dengan antum i'rab mubtada khobar sebelumnya. Mubtada khobar kita i'rabkan Zaidun koma abuhu. Zaidun koma abuhu. Zaidun apa i'rabnya? Mubtada koma fi khobar fil madilah. Koma fil madi. Abuhu fa'il dari koma. Apa i'rabnya koma abuhu? Begitu maksudnya. Dia berada dalam kedudukan rofa sebagai khobarnya Zaid. Sama ini. Sama ini cuman bedanya ini kedudukannya nasab. Kalau jumlah menjadi khobar kedudukannya rofa. Kalau jumlah menjadi setelahnya dhanna menjadi maf'ulun bi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Nanti i'rab jumlah ini pendalamannya kita akhirkan di kitab Qawaidul I'rab. Yang jelas untuk sekarang ini
adalah antum tahu la Zaidun qaimun. La Zaidun qaimun adalah jumlah yang berada dalam kedudukan apa? Jumlah yang berada dalam kedudukan nasab sebagai siapa? Maf'ulnya dhanna. Nanti ada kata-kata yang saya hilangkan sebagian itu ya. Langsung saya bilang sebagai maf'ulnya dhanna. Ya, sebagai maf'ulnya dhanna. Itu untuk mempermudah saja. Nanti di buku lebih tinggi ada lagi ya tambahan kata, penjelasan, rincian dari itu. Itu yang pertama. Jadi kalau ada lamul ibtida sudah pastikan dhanna dan kawan-kawannya dita'lik. Jelas ini kalau ada lamul ibtida. Karena itu adalah pentaklik yang pertama. Yang kedua waman nafiyah. Jika ada manafiyah. Jika antum dapat dhanna dan kawan-kawannya setelahnya ada manafiyah. Maka ya dhanna dan kawan-kawannya itu namanya ditaklik. Tidak diamalkan secara lafaz tapi beramal secara apa? Kedudukan. Contoh kaqaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Laqad alimta. Alimta. Temannya dhanna. Laqad alimta. Sungguh engkau telah yakin. Maha ula'i yantiqun. Mereka itu tidak bisa berbicara. Ini perkataan kaumnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata, tanya itu patungmu. Siapa yang menghancurkan patungnya yang lain? Iya. Maka kaumnya bilang, laqad alimta, sungguh kamu telah yakin, kamu tahu, ya dengan yakin bahwa mereka tidak bisa berbicara. Haula'i kembali ke mubtada. Paham kan? Paling tinggi antum bilang manafi hijaziyah. Manafi hijaziyah, iya kan? Apa amalannya? Beramal amalan laisa. Iya, beramal amalan laisa. Kemudian yang tikun jumlah fi'iliyah. Kalau antum amalkan mana fi hijaziyah berarti jumlah fi'iliyah fi mahalli nasbin. Khobar dari ma. Maha ula'i yang tikun. Ini dia. Dia adalah berkedudukan apa? Berkedudukan apa? Nasab sebagai maf'ulnya dhanna. Dhanna atau apa? Alimta. Jelas kan? Lihat catatan di bawah. Alimta adalah batal amalannya secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. Ma adalah manafi, haula'i adalah mubtada. Ya, mubtada ya, manafi kita tidak amalkan. Bisa manafi biasa saja, bisa manafi hijaziyah. Mubtada atau isimnya ma nanti mabni di atas kasroh sementara yantiqun jumlah fi'liyah sebagai khobarnya dan jumlah maha ula'i yantiqun berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya siapa? Alimta. Jelas ini kan? Itu kedudukan jumlah itu. Kedudukan jumlah itu. Selesai yang kedua. Yang ketiga. Wala an-nafiyah. Ternyata demikian pula kalau ada la nafiyah. Kalau ada la nafiyah. Itu termasuk penghalang beramalnya dhanna dan kawan-kawannya. Nah contoh alimtu la Zaidun qaimun wala amrun. La nafi di sini batal amalannya disebabkan karena la-nya berulang. Atau apa ini? Kenapa kira-kira batal amalannya ini? Berdasarkan yang kita pelajari. Isimnya ma'rifah. Sehingga wajib batal amalannya, wajib diulang la-nya. Wajib dibatalkan amalannya dan diulang la-nya setelahnya wajib dirofa. Alimtu la Zaidun qaimun wala amrun. Kita lihat itu alimtu batal amalannya karena adalah adanya la nafi. Adanya la nafi. Lihat catatan di bawah. Alimtu dalam adalah batal amalannya secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. La adalah la nafi dan Zaidun adalah mubtada. Sementara qaimun sebagai khobar dan jumlah la Zaidun qaimun adalah berada dalam kedudukan nasab sebagai dua maf'ulnya siapa? Alimtu. Jelas ini ya? Jelas sebenarnya yang penting antum tahu pembatalnya. Iya. Pentakliknya. Yang berikutnya yang keempat innafiyah. Kalau ada juga innafiyah. Jika ada innafiyah
setelah donna dan kawan-kawannya, batal juga amalannya donna secara lafaz, tidak secara kedudukan. Nah contoh, alim tu in zaidun qaimun. Alim tu in zaidun qaimun. Saya yakin Zaid tidak berdiri. Semua ini artinya tidak. Tadi in nafi la nafi. Iya. Jadi zaidun qaimun kembali lagi ke mubtada khobar. Tapi in zaidun qaimun dia berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulnya siapa? Donna. Yang sebelum terakhir termasuk pembatal amalannya donna secara lafaz tidak secara kedudukan hamzatul istifham. Jika ada hamzatul istifham, batal amalannya. Batal amalannya secara lafaz. Nah contoh alim tu azaidun qaimun am amrun. Jadi yang membatalkan amalannya di situ adanya siapa? Hamzah istifham. Adanya hamzah istifham. Jelas itu ya? Iya. Berikutnya lagi. Dan ini yang terakhir sebagai pentaklik, sebagai pembatal amalannya donna dan kawan-kawannya secara lafaz, tidak secara kedudukan. Wa kaunu ahadil maf'ulainis mastifham. Keberadaan salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Kalau tadi orang lain kan, hamzah istifham. Ini salah satu dari maf'ulnya itu adalah isim istifham. Paham kan? Maf'ulnya malah isim istifham juga sama membatalkan amalannya. Makanya sebenarnya yang dua terakhir ini disatukan dalam satu poin, yaitu kalau ada istifham setelahnya. Apakah istifham itu adalah orang lain atau salah satu dari maf'ulnya. Salah satu dari maf'ulnya. Pokoknya kalau ada istifham, batal amalan secara lafaz. Apakah istifham itu bukan salah satu dari maf'ulnya atau istifham itu adalah salah satu dari maf'ulnya, batal secara lafaz tidak secara kedudukan. Nah contoh, alim tu ayyuhum abuk. Alim tu ayyuhum abuk. Saya yakin mana di antara mereka adalah bapakmu. Ayyu isim istifham mubtada. Hum adalah mudhafun ilai. Abuk adalah khobar wahu mudhaf ka mudhafun ilai. Dan boleh di-i'rab di balik ini. Abuk adalah mubtada muakhar, ayyu adalah khobar muqaddam isim istifham. Karena adanya isim istifham, seharusnya ini dibaca begini. Alim tu ayyahum abak. Alim tu ayyahum abak. Ayya maf'ul awal, abak maf'ul tani. Tapi kan kalau dia adalah maf'ul, tidak boleh di posisinya di situ. Karena isim istifham kalau dia menjadi maf'ul wajib di awal. Isim istifham. Kalau dia menjadi maf'ulun bi wajib di awal. Karena itu di sini bukan maf'ulun bi. Di sini mubtadanya abuk. Terus mana maf'ulnya alim tu? Itu pertanyaan kita. Maka jawabannya adalah apa? Ayyuhum abuk. Dia jumlah. Berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ulnya siapa? Alim tu. Jelas ini? Selesai. Inilah 6 pentaklik dari donna dan teman-temannya. Lamul ibtida, manafi, lanafi, innafi, hamzatul istifham. Salah satu maf'ulnya adalah isim istifham. Jelas ini kan? 6 pentaklik. Kalau ada ini wajib ditalik. Beliau bilang fata'liku wajib. Taklik itu hukumnya wajib. Jika kalau antum hafal itu 6 tadi. Antum dapat itu 6. Wajib hukumnya itu taklik. Tidak boleh sama sekali pilihan. Boleh beramal, boleh tidak. Tidak. Pokoknya wajib batal amalannya secara lafaz. Tidak secara kedudukan. Fata'liku wajibun. Idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat, maka ta'liq itu wajib jika dijumpai, didapati sesuatu dari pentaklik ini. Paham kan?
jika antum dapat pentaklik di atas tadi, wajib. Iya, wajib. Antum taklik, batal amalan secara lafaz, tidak secara kedudukan. Jelas ini? Sampai di situ, gimana? Jelas atau masih ada yang samar? (607). Kenapa dia? Alim itu adalah batal amalannya secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. Oh iya. Itu berarti karena terkopi dari atas itu ya. Di atasnya kan batal amalan dulu setelahnya. Coba lihat 606. 606 dulu. Alim itu adalah batal amalan secara lafaz dan beramal pada kedudukan jumlah setelahnya. Dan Zaidun adalah mubtada sementara Qaimun adalah khobar. Dan jumlah az-Zaidun Qaimun berada dalam kedudukan, oh bukan. Berarti ini sebenarnya ke bawah. Ini Hamzah adalah Hamzah istifham. Ini sebenarnya punyanya 606. Karena tidak ada keterangan Hamzah istifham kan. Masya Allah. Kenapa lari di bawah sini ya. Iya. Nanti dipindahkan ke atas ini. Jadi Hamzah adalah Hamzah istifham. Ini adalah punyanya catatan 606. Yang sebelum Zaid. Seharusnya kan gini. Kedudukan jumlah setelahnya. Hamzah adalah Hamzah istifham. Dan Zaid adalah, paham kan? Mbak nggak tahu kenapa lari ke bawah ini. Masya Allah. Dan di atasnya ada dan. Dipaham ya? Jadi kata Hamzah istifham itu lari ke catatan 607. Padahal dia harusnya 606 yang ada Hamzanya. Yang ada Hamzanya. Ada lagi sebelum lanjut? Ayyuhum mubtada saudara. Di irob dasar ini, irob dasar. Ayyuhum adalah mubtada sementara abuk sebagai khobar. Boleh antum balik, saya kan bilang tadi. Saya tidak bilang salah, boleh antum balik. Ayyu adalah khobar, muqaddam, abuk adalah mubtada muakhar. Ada lagi? Baik. Wala yadkhulut ta'liq. Perhatikan pernyataan berikutnya. Wala yadkhulut ta'liq. Walal ilga. Ini pernyataan penting. Wala yadkhulut ta'liq. Walal ilga. Tidak masuk ta'liq. Jadi tidak akan pernah berlaku yang namanya ta'liq. Walal ilga tidak pula akan masuk ilga. Fi syai'in min af'ali tasyir. Pada sesuatu apapun dari af'alu tasyir. Jadi yang kita bahas itu ilga, ta'liq itu hanya berlaku pada af'alul qulub. Kalau af'alu tasyir tidak akan berlaku namanya ilga, tidak akan berlaku namanya apa? Ta'liq. Dipahami ini? Enggak. Iya. Itu catatan awal. Itu pernyataan penting awal. Iya. Jadi hukum, fi'il, dona dan kawan-kawan ini. Ini dia secara hukum 3. Paham kan? Iya. Atau secara makna dulu. Secara makna 2. Iya kan? Af'al, al-qulub. Itu yang pertama. Yang kedua, af'al, at-tasir. Ini secara apa ini? Makna. Dua ini sebenarnya secara hukum terbagi 3. Paham kan? Pertama i'mal, yang kedua ilga, ya, yang ketiga ta'liq. Kan begitu? Setelah itu beliau katakan bahwa af'al at-tasyir itu tidak masuk dalam ta'liq. Berarti kita langsung hapus ini pada ini.
Jadi ini nanti kita tidak masukkan ini. Nah, paham kan? Jadi tasir tidak masuk apa? Ta'lik. Berarti af'alul qulub lah yang 3 ini. Tidak tasir, tidak masuk ilgo, tidak masuk ta'lik. Berarti tasir hanya ada ini. I'mal. Ya kan 3 hukumnya. Ada i'mal, ilgo, ta'lik. Belum bilang ilgo dan ta'lik tidak masuk pada af'alul tasir. Tidak masuk pada af'alun tasir. Berarti dia hanya memiliki yang namanya i'mal. Itu af'alul tasir. Tidak memiliki yang namanya ilgo. Tidak memiliki namanya apa? Ta'lik. Itu awal. Lanjutannya. Wala fi qalbiyin jamid. Tidak pula masuk ta'lik gitu ya. Dan ilgo pada qalbi jamid. Pada af'alul qulub yang jamid. Jadi di af'alul qulub sendiri ini. Secara tasrif dia terbagi 2. Secara tasrif. Iya. Ada yang mutasarrif. Paham kan? Ada yang jamid. Itu dari af'alul qulub. Kalau af'alul tasir sebentar lagi dibagi. Dia juga nanti terbagi 2. Ada yang mutasarrif tapi sebentar. Dan ada yang jamid. Kita lihat nanti bentuknya mana yang jamid, mana mutasarrif. Iya, secara tasrif. Ini pembagiannya secara tasrif. Dari af'alul qulub ada yang mutasarrif. Siapa itu mutasarrif? Apa artinya mutasarrif? Bertasrif. Ada madinya, mudhari'nya, amr, itu namanya bertasrif. Ada yang jamid. Apa itu jamid? Tidak punya tasrif. Tidak punya tasrif, tapi dia fi'il. Tapi dia apa? Fi'il. Sekarang tinggal siapa yang jamid, siapa yang mutasarrif. Sebenarnya seluruh af'alul qulub mutasarrif. Paham kan? Kecuali 2 kata, yaitu hab, ya, yaitu hab dan ta'allam. Yang bermakna i'lam. Inilah yang jamid. Inilah yang jamid. Semuanya bertasrif. Donna tasrif. Donna, donu. Pecahan madinya ada. Modalnya apa? Yadunnu. Yadunnu. Yadunnu, yadunani, yadunnuna. Paham kan? Donnan. Ada amarnya. Ada masdarnya. Donnan. Ada isim fa'ilnya. Donnun. Ada isim maf'ulnya. Madnunun. Ada isim fi'il amarnya. Don. Yadun. Dun. Paham kan? Jelas ini itu bertasrif. Kecuali hab dan ta'alam. Ini 2 ini disebut jamid. Tidak punya apa? Tasrif. Sekarang kita masuk di pembahasan kita. Ternyata dari af'alul qulub bisa beramal, bisa ilgha, bisa ta'lik. Kecuali yang jamid. Kecuali yang jamid. Jadi kalau dia jamid itu hanya i'mal. Tidak boleh ilgha, tidak boleh ta'lik. Dipahami ini? Jelas ini? Jadi kan beliau bilang, beliau katakan di awal. Ilgha dan jamid, ilgha dan ta'lik tidak ada pada af'alut tasir. Paham kan? Dan tidak ada pada qalbi jamid. Maksudnya af'alul qulub yang jamid. Tidak ada juga ilgha dan ta'lik. Dan sudah dikatakan hanya 2 yang jamid. Itu hab dan ta'allam. Selesai ini? Selesai ini? Dipahami? Bisa atau belum? Saudara? Apa? Kan begini, saya sudah bilang dari awal tadi. Af'alul qulub semua bisa imal, bisa ilgha, bisa ta'lik. Nah, kalau ada ya di af'alul qulub, 6 perkara. Ada lamul ibtida, ada la nafi, ada in nafi, ada manafi, ada istifham.
Ya, ini kan jadinya apa dia? Ditaklik. Taklik. Ilgo kalau dia berada di wasat. Sudah tahu? Atau berada di akhir. Kan ilgo ini. Ilgo. Ini imal. Ya kalau dia berada di mana? Di mana? Kalau dia berada di posisi di awal. Di posisi di awal. Iya. Kalau dia berada di posisi di awal, maka dia itu di i'mal. Secara wajib menurut Basra, boleh menurut Kufa. Jelas kan? Itu af'alul qulub, asalnya 3 ini. Kalau af'alul tasir, cuman i'mal. Paham kan? Kemudian setelah itu belum katakan. Demikian pula ternyata yang tidak bisa ilgo, tidak bisa ta'lik adalah af'alul qulub yang jamid. Nah, dari sini kita dapat faedah. Berarti af'alul qulub ini sebenarnya terbagi 2. Ada yang mutasarrif, bertasrif. Ada maddi, mudhari, amr. Itu namanya bertasrif. Ada yang jamid, tidak punya tasrif. Yang jamid itu 2 saja. Hab dan ta'allam. Hab, tidak ada maddi, tidak ada amrnya. Tidak ada maddi, tidak ada mudhari'nya. Memang langsung datang hab. Fi'il amr. Sama juga ta'allam yang bermakna i'lam. Makanya belum bilang kemarin yang bermakna apa? Ta'allam yang bermakna apa kemarin? Apa kemarin? I'lam. Yang bermakna yakinlah, bukan ta'allam bermakna pelajarilah. Kan ta'allam bisa bermakna apa? Pelajarilah. Nah, kalau ta'allam bermakna i'lam, yakinilah, maka dia jamid, tidak punya tasrif. Kalau antum dapat tasrif, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman muta'allimun, antum dapat itu, maka bukan bermakna ilam. Itu bermakna pelajarilah. Paham tak? Ini jamid. Ketika dia jamid, hanya boleh i'mal. Tidak ada ilgo, tidak ada ta'lik. Itu maksudnya. Paham tak? Setelah itu belum kasih faedah tambahan. Dari af'al ini siapa lagi yang jamid? Tapi paham dulu sampai sini. Paham dulu sampai sini. Siapa yang belum paham? Paham? Siapa yang belum? Tidak ada mi. Baik. Lanjut. Wala fi qalbiyyin jamidin, tidak pula, yaitu tidak ada pula ta'lik dan tidak pula ilgo pada qalbin jamid. Qalbin jamid maksudnya jangan bilang hati yang membeku. Maksudnya af'alul qulub. Itu maksudnya qalbin jamid. Tidak boleh pula ta'lik dan tidak boleh pula ilgo pada qalbin jamid, pada af'alul qulub yang jamid. Wathnan, yaitu ada 2 af'alul qulub yang jamid. Hab dan ta'allam. Hab dan ta'allam ini af'alul qulub yang jamid. Fa innahuma sesungguhnya keduanya mulaziman terus menerus sigotal amri dalam bentuk amr. Wa ma'adahuma min af'alil babi yatasarraf. Apa yang selain keduanya dari fi'il bab ini bertasrif. Bertasrif. Tahu bertasrif? Dah? Semua 2 tadi jamid. Selainnya apa? Bertasrif. Tahu bertasrif? Belum bilang ya'ti minhul mudhari wal amr. Datang darinya mudhari dan amr. Wa ghairuhuma dan selain keduanya. Illa hab min af'alit tasyir. Illa wahaba. Kecuali wahaba. Dari af'alut tasyir. Fa innahu mulazimun li sigotil madi. Sesungguhnya dia terus dalam bentuk madi. Ini isyarat hab. Wahaba. Ke af'alut tasyir. Jadi af'alut tasyir belum kasih tahu antum. Ini faedah ya bisa dikatakan istitro dan hanya disinggung kebetulan disinggung saja fi'il jamid. Jadi af'alut tasyir itu juga terbagi 2. Ada yang mutasarrif, ada yang jamid. Semua bertasrif kecuali wahaba. Selesai. Berarti sebenarnya bisa antum simpulkan. Donna dan teman-temannya semua bertasrif. Kecuali 3. Hab, ta'alam,
wahaba. Nah, hab ta'allam selalu dalam bentuk madi, amar, wahaba selalu dalam bentuk madi. Selain 3 itu bertasrif. Nah, 2 dari af'alul qulub, 1 dari af'alut tasir. Itu jamid. Selainnya mutasarrif, bertasrif. Dipahami ini? Jadi itu saja, selesai. Selesai masalah Donna dan teman-temannya secara beramal. Iya. Secara tasrif juga sudah selesai. Dan beliau singgung setelahnya masalah tasrifnya juga beramal seperti yang matinya. Gimana saudara? Kalau jamid dari af'alul qulub berarti hanya i'mal. Tidak bisa ta'liq, tidak bisa ilgo. Kalau jamid. Nah. Kalau dia mutasarrif, bertasrif berarti bisa 3. Kalau af'alul qulub. Bisa imal, bisa ilgo, bisa ta'liq. Kalau af'alut tasir, tidak bisa ilgo, tidak bisa ta'liq. Hanya imal. Paham saudara? Sudah? Ada lagi? Silakan Pak Gofar. Kasih dulu mic Pak Gofar. Sudah. Ini af'alut tasir Ustaz. Itu kan hanya tidak dita'liq, tapi dia hanya i'mal. Sementara di af'alut tasir ada jamid. Jamid itu yang masuk di atas itu af'alul qalbi itu ada 2 di situ yang jamid dan hanya i'mal. Iya, berarti kan ketemu Pak. Di sini jamid i'mal, dia bedanya Pak. Memang af'alut tasir tidak masuk ke ilgo dan ta'liq. Cuman bersatu kan ini hab dan ta'lam kan i'mal. Ya otomatis ini juga i'mal Pak. Kan memang af'alut tasir masuk i'mal. Yang mutasarrif ataupun yang oh jadi baik mutasarrif maupun wahaba yang jamid itu semua masuk i'mal. Semua Pak, ini harapannya. Dah? Iya kan Pak? Kan ini yang masalah Pak, qulub. Qulub bisa i'mal, ilgo, ta'liq. Ternyata kecuali yang jamid. Hab dan ta'lam i'mal saja. Oh, dia hanya menunjukkan ya af'alut tasir bahwa ada juga yang mutasarrif dan ada yang iya, itu yang jamid. terakhir cuma disebutkan saja. Karena sudah terlanjur disebutkan ini ada mutasarrif, ada jamid, tasir juga ternyata ada mutasarrif, ada jamid. Kalau masalah i'mal, ilgo, ta'liq, dia hanya punya 1, i'mal. Nah? Iya kan Pak? Iya, jazakallah. Baik, kata beliau wali tasarifihinna. Dan untuk tasrif-tasrifnya mereka. Tadi kan sudah tahu dia bertasrif. Untuk tasrifnya mereka. Malahunna mimma taqaddama minal ahkam. Apa yang berlaku untuk mereka. Itu dari madinya. Dari apa yang telah lewat dari hukum. Jadi tasrifnya itu mengambil hukum yang telah lewat. Jadi maksudnya tasrif af'alul qulub. Berarti bisa i'mal, ilgo, ta'liq. Paham kan? Tasrifnya af'alut tasir hanya bisa i'mal. Kan begitu kan? Iya. Pokoknya mengambil hukum sebelumnya tasrifnya, pecahannya. Madi, mudhari dan amarnya. Pecahannya mengambil. Wa taqaddamat ba'du amthilati dzalik, dan telah lewat sebagian contoh itu.
Karena kalau antum melihat contoh-contoh yang telah lewat, itu ada maddi, ada mudhari. Paham kan? Telah lewat contohnya. Intinya adalah seperti kana. Pecahannya beramal. Donna pecahannya juga beramal. Tentunya yang bisa dipecahkan. Kan ada tadi yang tidak punya pecahan. Siapa tadi yang tidak punya pecahan? Ada 3 kan? Hab, ta'alam dan wahaba. Jadi jangan sampai antum anggap hab itu tasrifnya wahaba. Bukan. Karena hab af'alul qulub, wahaba af'alut tasir. Gitu ya? Iya kan? Beda arti. Bisa ditasrif madinya, cuma tidak punya mudhari amr. Nah, tidak punya mudhari, tidak punya amr. Itu dibilang jamid. Kalau amr berarti tidak punya madi dan mudhari. Langsung datang amr. Saja. Dalam kalam Arab. Bukan. Dia hafil amr. Maka artinya beda. Wahaba menjadikan hab. Yakinlah. Sudah? Selesai untuk tasrifnya. Kemudian pembahasan penutup. Wa yajuzu hatful maf'ulain au ahadihima lidalil. Ini pembahasan penutup. Dan boleh dihilangkan 2 maf'ulnya atau salah satunya. Jadi ketika dalam kalimat itu donna dan teman-temannya itu boleh dihilangkan maf'ulnya. Kan maf'ul bi bukan pokok kalimat, boleh hilang. Lidalil, tapi harus ada tandanya, ndak boleh tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba antum datang bilang, donantu. Ya, saya menyangka tanpa ada bukti bahwa siapa yang hilang. Ndak, harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Nah contoh, aina syuraka'i alladziina kuntum tazumun? Mana sekutu-sekutuku yang kalian sangka sebagai sekutu? Ini kan tazumun, temannya siapa? Donna, mana maf'ulnya? Mana 2 maf'ulnya? Dihilangkan. Intinya ini donna dan teman-temannya butuh 2 maf'ul. Kadang dihilangkan. Kadang dihilangkan. Ayo lihat takdirnya. Tazumunahum syuraka'a. Tazumunahum syuraka'a. Hum dan syuraka'a dihilangkan. Karena sudah disebutkan syuraka sebelumnya. Paham kan? Aina syuraka'il alladzina kuntum tazumun. Dihilangkan 2 maf'ulnya. Wa idza qila lak, contoh lagi penghilangan. Wa idza qila laka, jika dikatakan kepadamu, man donan tahu ko iman, man donan tahu ko iman, hu maf'ul awal, ko iman maf'ul tsani, kan begitu? Man donan tahu ko iman, siapa yang kamu sangka berdiri? Fatakul, kamu jawab, donan tu Zaidan. Zaidan. Hanya berapa maf'ulnya ini sekarang? 1. Mana maf'ul taninya? Dihilangkan karena kok iman sudah disebutkan tadi, masa disebutkan lagi. Siapa yang kamu sangka berdiri? Ya saya sangka Zaid. Ya saya sangka Zaid yang berdiri begitu maksudnya. Ayat takdirnya donan tu Zaidan ko iman. Itu kalau antum munculkan. Itu kalau antum munculkan. Jelas kan? Ini pembahasan penutup pertama. Pembahasan penutup pertama. Maf'ulnya donna boleh hilang. Itu intinya. Itu intinya. Pembahasan penutup terakhir belum menyinggung pengarang matan jurumiyah. Karena ada di matan jurumiyah, tidak ada di sini temannya donna. Kata beliau, wa'adda sahibul al-ajurumiyah. Pengarang matan jurumiyah memasukkan, yaitu siapa itu? Sahib al-jurumiyah di bawah, yaitu pengarang matan jurumiyah, kitab yang kita pelajari sebelum ini. Memasukkan min hadil af'al dari fi'il-fi'il ini sami itu. Iya kan? Nah, kalau antum buka kembali matan jurumiyah, ada sami itu. Dari temannya donna. Ada sami itu dari temannya donna. Iya, kalau antum lihat kembali, nanti boleh dicek kembali. Di pembahasan donna di matan jurumiyah, ada temannya donna sami itu. Taba'an lil akhfash. Kenapa belum masukkan? Ibn Ajurum memasukkan sami itu mengikuti al-akhfash. Ini ulama yang diikuti. Jadi bukan dia bersendiri. Dia ikuti al-akhfash.
Waman wafaqahu, dan siapa yang bersesuaian dengan pendapatnya. Iya, siapa yang sesuai dengan pendapatnya. Wala budda ayyakuna maf'uluha tsani jumlatan. Dan harus maf'ulnya yang kedua berupa jumlah. Ini masalahnya mereka. Jadi pengarang matan Jurmiyah dan Al-Akhfash itu memasukkan temannya donna adalah sami itu. Adalah sami itu. Cuman dia persyaratkan maf'ul keduanya harus jumlah. Jadi kalau dia bilang sami itu Zaidan, maf'ul awalnya begini. Maf'ul taninya harus berupa jumlah, misalnya yakra'u. Saya mendengar Zaid membaca. Jadi ini yakra'u mereka i'rab jumlah maf'ul tani. Paham kan? Itu mereka. Itu menurut mereka maf'ul tani ini. Demikian pula misalnya dalam contoh, ya, sami itu, ya, rojulan. Rojulan sebagai apa ini? Rojulan sebagai apa? Maf'ul awal. Mereka bilang misalnya yakra'u. Ini mereka i'rab apa ini jumlah ini? Jumlah maf'ul tsani. Paham kan? Ini menurut mereka. Menurut penulis matan Jurmiyah dan menurut Al-Akhfash dan siapa saja yang mengikutinya. Ini maf'ul awal, iya, ini maf'ul awal, ini maf'ul tsani. Ini maf'ul tsani. Paham kan? Menurut mereka. Itu yang mereka katakan. Iya. Nah, lihat mimma sumi'a, di antara yang mimma yusma, di antara yang didengar, sami itu Zaidan yakulu kada. Jadi Zaidan dia i'rab apa ini? Maf'ul awal. Yakulu maf'ul tsani berupa jumlah. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, sami'na fatan yadhkuruhum. Apa i'rabnya fatan? Maf'ul awal yadhkuruhum. Maf'ul tsani berupa jumlah. Itu menurut mereka. Jelas ini? Lihat catatan di bawah. Lihat catatan di bawah. Yakulu menurut mereka adalah jumlah fi'liyah berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih kedua dari sami itu. Yadhkuruhum menurut mereka adalah jumlah fi'liyah berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih kedua. Itu menurut mereka. Jelas ini? Jelas ini ya? Sekarang bagaimana menurut yang lain? Kita selesaikan sedikit. Menurut yang lain supaya kita tamat besok langsung masuk mansubat. Ini menurut mereka ya. Mereka siapa tadi itu? Pengarang matan Jurmiyah dan Al-Akhfash serta orang yang sepakat dengan pendapatnya. Wa madhabul jumhur, dan madhab mayoritas. Dan ini yang dipakai saudara. Madhab mayoritas. Annaha fi'lun muta'addin ila wahid. Bahasanya dia yaitu sami itu fi'il hanya butuh pada satu. Fi'il yang hanya butuh pada satu. Terus apa i'rab setelahnya itu? Itu pertanyaan kita kan. Berarti ini kan gini. Sami itu Zaidan hanya ini yang dia butuh. Sami itu rojulan hanya ini yang dia butuh. Pertanyaan kita apa i'rabnya ini? Yakra'u. Paham kan? Maka tergantung ini maf'ulnya. Kalau ma'rifah berarti ini hal. Kalau nakiro berarti ini na'at. Na'atun ini halun. Itu saja. Walaupun penekanannya ini nanti di kitab Qaidul I'rab. Jadi ada kaidah nanti di Qaidul I'rab. Kalau ada jumlah setelah ma'rifah, hal. Kalau ada jumlah setelah nakiro, na'at. Itu sudah jadi kaidah. Jumlah setelah ma'rifah, hal. Jumlah setelah nakiro, na'at. Dipahami ini? Lihat kata belum? Fa'in kana ma'rifatan. Jika ma'rifah. Kal mithalil awal seperti contoh yang pertama. Fal jumlatul lati ba'daha hal. Maka jumlah setelahnya i'rab sebagai apa? Hal. Dipahami ini? Wa in kana nakirotan. Kalau nakiro kama fil ayat. Sebagaimana di ayat. Fal jumlatu sifatun. Maka jumlah itu adalah sifat. Itu teori. Jadi tetap kita katakan punya satu maf'ul. Jumlahnya sebagai apa? Kalau ma'rifah hal, kalau nakiro na'at. Selesai. Wallahu alam. Jelas kan?
Jelas ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Berarti insya Allah besok kita sudah masuk mansubat al-asma. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.